Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 321. Chapter 321 Divine Blacksmith Zhenhua. Kamu benar-benar berani mengancamku. Seluruh ruangan bergetar saat suara itu bergemuruh, membelah gendang telinga di sepanjang jalan. Itu adalah ruangan yang tampak aneh, terbentang lebih dari 300 meter persegi dan seluruhnya terbuat dari logam. Baik itu kursi, meja, atau peralatan, semuanya terbuat dari logam. Itu adalah dunia metal futuristik di sini. Suara itu milik pria jangkung dengan kaki panjang dan otot kurus. Rambut hitamnya yang tebal menonjolkan wajahnya, menarik garis rahangnya yang dipahat dan tatapannya yang tajam. Sulit menebak usianya dari penampilannya saja. Dia tidak terlihat berusia lebih dari 30 tahun, tetapi matanya mengkhianati kebijaksanaan yang telah dialami seseorang selama beberapa dekade. Rambut di pelipisnya seputih salju, kontras dengan sisa surainya yang gelap. Tapi yang paling mencolok dari semuanya adalah tangannya. Mereka jauh lebih besar dari orang biasa. Persendiannya tidak mencolok, adil dan ramping seperti milik gadis, dan telapak tangannya tembus pandang seperti batu giok. Tapi matanya, mereka menyala seperti api. Tepat sekali, aku mengancammu, kicau seorang pria parubaya, bibirnya menampakkan senyum riang dan berani. Jika Tamulin ada di sini untuk menyaksikan pemandangan ini, dia hampir tidak akan mempercayai matanya. Saat ini, gurunya yang lembut dan halus tampak seperti cacingan. Pria yang menyeringai itu, tanpa diragukan lagi, adalah Presiden Asosiasi Sea Blacksmith dan Pandai Besi terhebat Aliansi Skysea, Mu Chen. Saat kamu bilang ingin pindah ke kota di mana bahkan burung tidak mau mengomel, aku membiarkanmu melakukannya. Ekonomi Aliansi Skysea berkembang pesat di bawah bimbingan Anda, namun sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin mengundurkan diri. Apakah kamu ditendang di kepala oleh keledai? Suara pria berambut hitam itu kental karena iritasi. Dia mengertakkan gigi saat dia menenangkan api pikirannya yang mengamuk. Mengapa orang ini membuat darahku mendidih setiap kali aku melihatnya? Mu Chen tersenyum. Justru karena aliansi Skysea berada di jalur yang benar sehingga mereka tidak membutuhkan saya lagi. Jadi saya ingin mengundurkan diri sekarang. Saya seorang Saint Blacksmith dan saya ingin suatu hari menjadi Divine Blacksmith. Zhenhua, kamu sudah makan sampai kenyang, jadi kamu tidak mengerti bagaimana rasanya masih lapar. Sepanjang waktu ini saya telah memperlambat konsolidasi fondasi saya dalam persiapan untuk menyerang level berikutnya. Omong kosong, Anda bahkan belum menjadi judul Douluo. Mencoba menjadi Divine Blacksmith sekarang adalah omong kosong. Beritahu saya alasan Anda yang sebenarnya, jika tidak, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk mengundurkan diri. Senyum di bibir Mu Chen mendapat sentuhan kenakalan. Dia menatap Zhenhua, Presiden Asosiasi Pandai Besi Benua Douluo dan satu-satunya pandai besi ilahi di benua itu. Masa bodoh, saya tidak peduli jika Anda menyetujui atau tidak lagi. Saya pergi. Mu Chen bangkit dari kursinya dan menuju pintu. Kembali ke sini. Dalam sekejap, Zhenhua melemparkan tubuhnya ke depan Mu Chen, menghalangi jalannya. Aku akan mengizinkannya, tapi kamu harus memberiku alasan yang sah terlebih dahulu. Jika Anda tidak menyadarinya, saya masih perlu memberikan penjelasan kepada anggota berpangkat tinggi lainnya di asosiasi. Sebagai salah satu pilar asosiasi, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Zhenhua menyalami dia. Suara semakin keras dari detik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bukankah kita saudara? Aku tidak percaya kamu akan meninggalkanku seperti ini. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Mata Mu Chen bergerak-gerak. Jangan coba-coba denganku. Ini tidak akan berhasil. Kita sudah terlalu lama mengenal satu sama lain hingga kamu memainkan permainan semacam itu. Baik, aku akan memberimu beberapa wajah. Saya tidak akan sepenuhnya mengundurkan diri, tetapi saya ingin Anda memindahkan saya ke cabang lain. Aku sudah terlalu lama berada di pinggiran benua. Saya ingin tinggal di inti benua. Dia meletakkan tangan di dagunya, memberikan kesan sedang berpikir keras. Kamu tahu, kota Shrek tampaknya cukup bagus. Jadikan saya presiden cabang di sana. Jika Anda melakukannya, saya akan tetap di asosiasi. Jika tidak, maka kurasa sudah waktunya aku pergi. Anda ingin menjadi presiden cabang kota Shrek. Apakah ini tujuan Anda selama ini? Sama seperti Mu Chen memahaminya, dia mengerti Mu Chen.
Nah, tidak sulit untuk menjadi seperti ini. Mereka sudah saling kenal sejak kecil dan menjadi pandai besi bersama. Keduanya jenius, membangkitkan rasa kagum orang-orang di sekitar mereka. Ada banyak kesamaan di antara mereka. Dan meski mereka sahabat, mereka juga rival. Bahkan mereka pernah jatuh cinta dengan gadis yang sama. Pada akhirnya, keduanya dihadapkan pada pilihan yang sulit, mengejar mimpi atau mengejar cinta. Zhenhua memilih untuk melanjutkan karirnya. Mu Chen memilih untuk menikahi gadis itu. Mu Chen tidak berada di Sea City yang terpencil hanya karena itu adalah kampung halamannya. Baik, pergi ke kota Shrek kalau begitu. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda tentang tempat seperti apa kota Shrek itu. Semua asosiasi lemah di sana karena pengaruh Akademi Shrek. Jangan lupa, rumah asosiasi pandai besi milik Shrek sendiri yang gila-gilaan. Anda harus berhati-hati jika pergi ke sana. Kamu dan orang gila tua itu berada di level pandai besi yang sama, tapi dalam perkelahian. Bahkan tidak 10 dari kalian bisa menandingi salah satu dari dia. Jangan memprovokasi dia. Mu Chen tersenyum kecut. Jadi bagaimana jika dia marah? Apakah saya tidak memiliki dukungan Anda? Jika dia menggangguku, aku akan mengusirnya begitu saja. Sudut mulut Zhenhua mulai bergerak-gerak. Apakah aku berhutang sesuatu padamu? Tepat sekali. Terkejut, Zhenhua memaksakan tawa pahit. Baik, kamu menang. Apakah Bao baik-baik saja? Dia baik-baik saja, kicau Mu Chen. Zhenhua menggaruk bagian belakang kepalanya. Anda selalu tahu bagaimana memanfaatkan orang. Dulu, jika bukan karena... Oh terserah, saya selesai dengan Anda. Saya hanya akan memperlakukan ini sebagai bantuan untuk Anda dan istri Anda. Kapan Anda berencana berangkat ke kota Shrek? Segera, jawab Mu Chen. Jika dia tidak terburu-buru, dia takut muridnya akan digesek tepat di bawah hidungnya. Apakah Little Si ikut denganmu juga? Zhenhua bertanya. Ya, putri dan istri saya akan ikut. Bisakah kamu menarik beberapa hal untuk membawa si kecil ke Akademi Shrek? Pipi Zhenhua bergetar lagi. Kenapa kamu mengoceh seperti itu mudah dilakukan? Tapi bukan, kata Mu Chen, menggoyangkan alisnya. Sederhana. Ruangan itu bergetar sekali lagi karena suara gemuruh. Kamu hanya mencoba membuatku menderita, bukan? Tepat sekali. Keluar, keluar sekarang. Aku tidak ingin melihat wajah sombongmu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanggulin memperhatikan saat Yuanen mencuci beberapa barang di depan keran, matanya penasaran. Dia sudah bersih-bersih pagi-pagi sekali. Apakah dia orang yang bersih dan aneh? Yuanen memasang ekspresi masam, tatapan tertuju pada bocah lelaki itu. Hama yang mengganggu datang, jadi saya pindah kamar. Sekarang saya perlu membersihkan. Yue Zhenyu. Kamu tahu tentang itu? Kecurigaan membumbui ekspresi Yuanen. Ya, saya mendengarnya dari dia. Kalian sekelas. Yuanen mengangguk. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Apakah dia di asrama sekarang? Ya. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu aku akan menyambut rekan siswa baru kita yang bekerja. Dengan itu, dia berjalan ke kamar lama Yuanen. Yuanen mengerutkan kening saat melihatnya pergi. Untuk beberapa alasan, dia punya firasat bahwa Tang Wulin sedang merencanakan sesuatu. Yah, dia berencana melawan Yue Zhenyu, jadi tidak apa-apa. Begitu dia mencapai tujuannya, Tang Wulin mengetuk pintu. Siapa ini? Setelah membuka pintu, Yue Zhenyu terkejut karena berhadapan langsung dengan Tang Wulin. Aku dengar kamu sudah pindah, jadi aku datang untuk menyambutmu. Masuklah. Yue Zhenyu tampak tidak senang sama sekali. Ini karena setelah menjelajahi seluruh asrama, Yue Zhenyu menyadari kenyataan yang menyedihkan. Kondisi di sini terlalu buruk untuk tuan muda seperti dia. Tapi karena sifatnya yang sombong, dia merasa tidak mungkin untuk meninggalkan rencana di tengah jalan. Dan jika Yuanen bisa tinggal di sini, dia juga bisa. Kamar asrama Yue Zhenyu seperti kamar Tang Wulin, sederhana dan praktis. Itu sudah cukup bersih, tanda upaya Yuanen sebelumnya. Dia duduk di sisi tempat tidurnya. Maaf, saya belum punya banyak hiburan untuk tamu. Duduk saja dimanapun Anda bisa. Namun saya harus mengatakan, kondisi hidup Anda yang bekerja sebagai siswa benar-benar mengerikan. Tang Wulin mengangkat bahu, kamu sekarang adalah murid yang bekerja juga, kamu tahu. Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kami hanya harus mengalami beberapa kesulitan. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Mungkin Anda akan tertarik.
Apa itu? Tang Wulin mengulurkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, dua potong logam muncul di telapak tangannya. Saat logam-logam itu terwujud, cahaya tersebar darinya menjadi serangkaian bintik-bintik terang, melukis ruangan itu seperti lautan bintang. Mata Yue Zhenyu berbinar saat melihat pemandangan itu. Ini adalah besi meteorik. Dengan latar belakangnya, tidak mungkin dia tidak mengenali apa yang ada di depannya. Soul Land 3 Chapter 322. Chapter 322 Skema Semua Orang. Tang Wulin tersenyum. Seperti yang kamu katakan, ini adalah besi meteorik halus 1000 kelas 1. Saya yakin Anda tahu kualitasnya yang tinggi. Sayangnya, karena sombongnya itu, tidak mungkin roh memurnikannya. Jadi, batasnya adalah 1000 kelas 1. Tapi ini masih merupakan material terbaik untuk Misha atau baju perang satu kata. Jika Anda tertarik, berikan saya penawaran. Memang, logam di tangannya adalah 2 bongkahan besi meteor yang dia peroleh dari Feng Wuyu. Dia bisa menjualnya ke Yuanen, tapi itu berarti dia tidak bisa mencungkilnya dengan harga tinggi. Hubungan mereka terlalu baik untuk skema semacam itu. Bukan hanya besi meteorik yang langka, ia memiliki banyak kualitas luar biasa. Karena ini dan beberapa alasan lainnya, 2 keping besi meteorik yang dimurnikan dengan kualitas 1000 kelas 1 ini sebanding dengan logam halus jenis lain. Dia akan malu jika dia tidak bisa menjual 2 potong ini dengan harga tinggi. Tidak mungkin dia kehilangan 1 poin kontribusi. Bagaimanapun, poin-poin itu ditambahkan untuk membayar makanan mahal. Sebutkan harga Anda, kata Yue Zhenyu. Dengan membalikkan tangannya, kedua logam itu lenyap dari pandangan. Saya kira Anda tidak begitu tertarik saat itu. Tang Wulin berbalik untuk pergi. Hei, tunggu sebentar. Bagaimana Anda bisa begitu tidak sabar? Yue Zhenyu buru-buru memanggil. Prioritas nomor 1 untuk orang-orang seusia dan tingkat kultivasi mereka adalah menjadi master baju besi pertempuran satu kata. Hasilnya, logam berkualitas tinggi diminati di Akademi Shrek. Sungguh keajaiban, bahkan besi meteorik bisa dijual. Saya tidak memiliki terlalu banyak poin, kata Yue Zhenyu tanpa daya. Saya baru saja melanjutkan studi saya di sini di akademi. Tapi yang saya punya adalah uang. Karena tidak mungkin membeli poin dengan uang, mengapa saya tidak membayar Anda dengan uang? Denyut nadi Tang Wulin bertambah cepat, keserakahannya merayap ke depan pikirannya. Tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya hanya akan menerima poin kontribusi atau item roh. Item roh apa yang kamu inginkan? Aku ingin kristal naga bumi 1000 tahun, esensi es, rumput naga spirit grass, dan rumput panjang umur. Apakah kamu bandit? Itu perampokan. Yue Zhenyu mendengus, menggelengkan kepalanya. Apa menurutmu aku ini idiot? Nilai total keempat benda roh itu jauh lebih tinggi dari 2 buah besi meteorikmu. Tidak ada perbandingan. Rumput panjang umur 1000 tahun saja sudah jauh lebih langka daripada besi meteorik. Itu bisa memperpanjang umur panjang, Anda tahu. Siapapun yang memakannya akan memiliki umur yang bertambah 5 tahun. Anda bisa mencari sekeras yang Anda mau, tapi akan menjadi keajaiban jika Anda menemukannya di pasaran. Dan bahkan jika Anda melakukannya, itu akan membutuhkan biaya untuk 1 lengan dan 1 kaki. Tidak sepakat, Anda meminta terlalu banyak. Paling banter, aku bisa memberimu 2 dari 4 item roh. 2. Tang Wulin tercengang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya, namun, senyum muncul di bibirnya. Baik, kami berdua adalah siswa yang bekerja, jadi saya mengerti betapa sulitnya hal-hal bagi kami. 2 tidak masalah. Saya ingin rumput panjang umur 1000 tahun dan rumput naga 1000 tahun. Kedengarannya bagus. Yue Zhenyu memutar matanya. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan 2 potong besi meteorik ini dulu. Tang Wulin tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik oleh Feng Wuyu, dipaksa untuk memurnikan beberapa logam, dan berhasil keluar darinya. Jadi kau memberitahuku bahwa kau murid kelas 1000 memperbaiki 2 potong ini sendiri. Dan pada saat yang sama, dengan setiap pertanyaan, mata Yue Zhenyu bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tang Wulin mengangguk. Tidak ada gunanya aku berbohong tentang itu. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka tanyakan saja pada Penatua Feng. Di sini, lihat lencana pandai besi peringkat keempat saya. Yue Zhenyu dengan hati-hati menerima lencana di tangannya. Setelah beberapa saat memeriksa, dia mengangguk. Ya, lencana ini benar-benar nyata. Baik, Anda punya kesepakatan kalau begitu. Aku akan memberimu longevity grass 1000 tahun dan dragon spirit grass 1000 tahun.
Ini akan memakan waktu sekitar seminggu, jadi jangan berani-berani menjual besi meteorik itu. Sudah diputuskan. Tang Wulin mengulurkan tangannya. Dalam hitungan detik, Yue Zhenyu menerimanya dan mereka berjabat tangan. Satu langkah keluar dari kamar Yue Zhenyu, Tang Wulin memasang ekspresi seperti rubah. Dia awalnya mengincar satu item roh, dan bahkan saat itu dia tidak berpikir dia akan mendapatkannya. Meskipun besi meteorik berharga, ia tidak lebih langka dari logam lainnya. Itu tidak bisa dibandingkan dalam kelangkaan atau nilainya dengan item roh. Tang Wulin memperkirakan setiap potong besi meteoriknya bernilai sekitar 2 atau 3 juta koin federal. Jadi, totalnya sekitar 5 atau 6 juta. Masing-masing item roh yang terdaftar diperlukan untuk membuka segel ketiganya, dan salah satu dari mereka saja bernilai lebih dari 6 juta koin federal. Yue Zhenyu sangat memperhatikan tentang longevity grace. Sangat jarang dengan sedikit kesempatan untuk membelinya. Uang memang penting, tetapi lebih dari itu kehidupan. Selama berabad-abad, item roh yang meningkatkan umur selalu yang paling mahal. Jadi, Tang Wulin berjuang untuk menahan seringai ketika Yue Zhenyu menawarkan untuk membayar dengan 2 item roh. Untuk segel sebelumnya, dia hampir tidak bisa membeli 4 item roh yang dibutuhkan setelah menabung selama 3 tahun berturut-turut. Tapi sekarang, dia sudah setengah jalan untuk segel ketiga. Dengan keberuntungan ini, dia bisa bersantai dan fokus pada kultivasi untuk sementara waktu. Namun, dengan punggung menghadap ke Yue Zhenyu, dia tidak melihat ekspresi pemuda yang lebih tua itu. Yue Zhenyu mengungkapkan senyum licik dan mirip rubah yang sama. Siswa yang bekerja benar-benar jenius. Dia harus berada di puncak peringkat keempat hingga 1000 pemurnian kelas 1. Saya akan mengencangkannya untuk saat ini dan membuatnya merasa berada di posisi yang lebih baik. Kemudian dia akan memprioritaskan permintaan saya di masa depan. Klan saya tidak kekurangan uang atau item roh. Dia tertawa, kenakalan kental dalam suaranya. Orang itu juga baru berumur sekitar 13 tahun. Aku belum pernah mendengar tentang pandai besi peringkat 4 semuda ini. Apalagi, dia berada di puncak peringkat keempat. Saya harus menjalin hubungan yang kuat dengan dia. Dalam pandangan Yue Zhenyu, tidak sembarang orang bisa bertindak seperti orang kaya. Orang kaya harus berpengetahuan luas. Dengan menderita kerugian sekarang dan memberi Tang Wulin ilusi keunggulan dalam hubungan mereka, dia akan menjadi salah satu pelanggan favorit Tang Wulin. Bagi orang kaya, jaringan jauh lebih penting daripada uang. Pengusaha pemula tidak akan pernah bisa bersaing dengan jaringan uang lama. Kemungkinan harta karun jatuh ke tangan uang lama lebih tinggi daripada uang baru. Alasannya sederhana, pengusaha mapan dapat memanfaatkan koneksi mereka untuk mengakses harta karun ini. Kesalahan Tang Wulin selama ini hanya mempertimbangkan harga pasaran besi meteorik. Dia gagal mempertimbangkan nilainya sebagai pandai besi yang ajaib. Yue Zhenyu memiliki mata untuk masa depan, dan mendapatkan kesempatan untuk menciptakan hubungan yang baik. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, Yue Zhenyu telah ditipu dalam kesepakatan mereka, tapi dia tetap unggul. Shen Yi berdiri di depan mimbar, ekspresi tegas di wajahnya. Sebelum saya mulai mengajar hari ini, saya ingin mengatakan 2 hal. Pertama, untuk perwakilan dewan, hitung jumlah orang dalam profesi Anda setelah kelas dan minta mereka mendaftar untuk asosiasi yang sesuai. Tentu saja, keanggotaan tidak diperlukan. Tetapi mereka akan menerima perlakuan istimewa jika bergabung. Anda semua juga akan membutuhkan dukungan dari asosiasi untuk maju dalam profesi Anda, jika tidak, Anda harus membayar biayanya sendiri. Secara alami, harga dalam poin kontribusi. Kedua, Wu Zhangkong akan mengajar kelas hari ini. Shen Yi mengangguk ke Wu Zhangkong, menawarkan posisinya di ceramah kepadanya. Guru Wu, Tang Wulin tanpa sadar menegakkan posturnya. Begitu Wu Zhangkong naik ke mimbar, dia menyapu pandangannya yang sedingin es ke seluruh kelas seperti gelombang musim dingin. Seluruh suhu ruang kuliah sepertinya turun beberapa derajat, fokus semua orang menajam. Hari ini adalah hari resmi pertama kelas. Kurikulum di sini tidak akan seperti yang biasa Anda lakukan. Untuk pertanyaan tentang jiwa bela diri Anda atau jalur kultivasi apa yang harus diambil, Anda dapat bertanya kepada Guru Shen atau saya setelah kelas. Hari ini, kita akan membahas dasar-dasar pembuatan mesya. Pembuatan mesya. Tatapan Tang Wulin tanpa percikan biasanya saat dia menatap Wu Zhangkong. Guru Wu, mengapa Anda mengajari kami itu? Bukankah kita sedang bekerja untuk menjadi master baju besi perang? Soul Land 3 Chapter 323. Chapter 323 membagi kelas pertama. Di antara kalian ada desainer, pembuat,
mekanik, dan pandai besi, kata Wu Zhangkong, dingin seperti biasanya. Sederhananya, membuat Misha membutuhkan 4 profesi ini untuk bekerja sama. Saya yakin Anda semua ingin tahu tentang mengapa Akademi mengajari Anda dasar-dasar pembuatan Misha. Untuk menjadi Master Armor Pertempuran, pertama-tama Anda harus mempelajari dasar dari armor pertempuran, mechas. Misha kelas atas sama kuatnya dengan armor pertempuran kelas bawah. Seorang pandai besi menempa logam yang digunakan untuk membuat Misha, seorang desainer menyusun cetak biru Misha, seorang pembuat merakit Misha, dan seorang mekanik memutuskan berapa lama Misha tersebut dapat digunakan. Armor pertempuran dibuat dengan cara yang hampir sama. Sekarang mari kita bahas prinsip dasar Misha. Wu Zhangkong memulai ceramahnya, namun, dia tidak membahas dasar-dasar pembuatan Misha sendirian. Dia juga membahas bagaimana pembuat bekerja dengan pandai besi, desainer, dan mekanik. Itu adalah kuliah yang komprehensif. Pada saat kelas pagi selesai, pemahaman Tang Wulin tentang Misha telah tumbuh jauh lebih dalam. Setelah menghitung siswa dari setiap profesi, kelas 101 siswa ini menemukan bahwa hanya ada 8 pandai besi. Ini dilaporkan jumlah pandai besi tertinggi di kelas dalam beberapa tahun terakhir, belum lagi jenius pandai besi seperti Tang Wulin dan Yang Nianxia. Desainer Misha adalah mayoritas, dengan total 34. Pembuat Misha mengikuti dengan cermat pada pukul 31, dan sisanya adalah mekanik. Ketiga profesi utama tersebut relatif seimbang. Kelas sudah selesai, Shen Yi mengumumkan. Anggota Dewan Kelas, tetap di belakang. Tang Wulin, Gu Yue, Wu Siduo, dan Luo Guixing tetap di kursi mereka. Kunjungi asosiasi Anda masing-masing dan dapatkan bantuan mereka untuk mendaftarkan semua orang dalam profesi Anda. Kemudian diskusikan bagaimana membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan keseimbangan yang seimbang dari setiap profesi. Kami hanya memiliki 8 pandai besi. Tidak termasuk Tang Wulin, Anda perlu mendistribusikan 7, jadi akan lebih baik jika membuat 7 grup, 1 di sekitar setiap pandai besi. Kenali kemampuan siswa dalam profesi Anda dan bagi mereka sehingga kelompok memiliki bakat yang setara. Tang Wulin mengangguk. Dewan kelas menerima tunjangan poin kontribusi, tapi itu pasti tidak gratis. Ini adalah formulir pendaftaran sekolah semua orang. Profesi dan pangkat setiap siswa dicatat. Pangkat jiwa bela diri dan kekuatan jiwa mereka juga terdaftar. Kalian berempat harus memeriksa setiap bentuk dan menganalisis kekuatan setiap siswa. Saat siswa terakhir lainnya keluar dari kelas, hanya Tang Wulin, Gu Yue, Wu Siduo, dan Luo Guixing yang tersisa di kelas. Mereka berempat membalik-balik tumpukan kertas dalam diam. Bukan hal yang aneh bagi Luo Guixing untuk tetap diam, tetapi Tang Wulin sesekali melihat sekilas senyum misterius yang langka di bibirnya. Tang Wulin bahkan tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi di benak Luo Guixing. Di sisi lain, Wu Siduo menyilangkan lengannya dan menatap Tang Wulin dengan dingin. Gu Yue hanya bersandar di kursinya, aura ketenangan di sekelilingnya. Ini pertama kalinya kami bekerja sama, jadi saya akan mengatakan beberapa patah kata. Tang Wulin memberikan senyum cerah pada mereka. Sebagai ketua kelas, dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Posisinya tinggi dan tanggung jawabnya sama beratnya. Menurut instruksi Guru Shen, kami akan membagi semua orang menjadi kelompok-kelompok yang berpusat di sekitar profesi dengan jumlah siswa terendah. Selain saya, kami memiliki 7 pandai besi, jadi kami akan memiliki 7 kelompok dengan masing-masing 1 pandai besi. Saya telah membaca sekilas koran dan memastikan bahwa kami memiliki 1 pandai besi di peringkat pertama, 5 di peringkat kedua, dan 1 di peringkat ketiga. Ada celah antara peringkat kedua dan ketiga, tetapi itu tidak terlalu besar. Perbedaan antara peringkat pertama dan kedua, bagaimanapun, sangat besar. Agar adil, saya akan mengganggu kalian bertiga untuk membantu saya menempatkan desainer, mekanik, dan pembuat yang lebih kuat di grup pandai besi peringkat pertama. Bagaimanapun, Guru Shen sangat jelas menginginkan tingkat keterampilan keseluruhan dari setiap kelompok untuk diseimbangkan. Gu Yue mengangguk. Saya tidak punya masalah dengan itu. Desainer merupakan mayoritas di kelas ini. Dengan 34 dari mereka, akan ada 6 grup dengan 5 desainer dan 1 grup dengan 4. Kelompok pandai besi peringkat ketiga harus memiliki 4 desainer. Saya akan memastikan tingkat keahliannya seimbang. Aku juga tidak punya masalah dengan itu, Luo Guixing menyeringai ramah pada Tang Wulin saat dia berbicara. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendistribusikannya secara adil. Saya akan memulai. Semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin cepat kita turun. Wu Siduo hanya mengangguk dalam diam.
Membuat setiap kelompok tidaklah terlalu sulit. Tidak mungkin membuat setiap kelompok memiliki kemampuan yang sama sempurna, tetapi mereka sedekat mungkin. Setelah beberapa saat, mereka berempat selesai dan Tang Wulin mengambil kertas di tangannya. Baiklah, sepertinya kita sudah selesai, katanya. Kalian bisa pulang dan istirahat. Saya akan menyerahkan kelompok tersebut kepada Guru Sen. Aku akan menyulitkan ketua kelas untuk melakukannya, kata Luo Guixing, dan dia berdiri dan pergi. Ekspresi muram di wajahnya, Wu Shiduo berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pergi juga. Setelah dua lainnya pergi, ekspresi tanpa ekspresi Gu Yue mencair sedikit saat dia melirik Tang Wulin. Wah, Presiden sangat disegani, rayu dia. Tak satu pun dari mereka menerimanya. Seperti yang diharapkan, jawab Tang Wulin, memberinya senyum masam. Semua orang di Shrek jenius, jadi siapa yang tidak bangga? Aku akan memenangkan hati mereka perlahan. Di masa depan, jika saya tidak lagi memenuhi syarat untuk posisi itu atau seseorang yang lebih baik datang, saya toh tidak ingin menjadi ketua kelas. Baiklah, ayo pergi. Saya akan mengirimkan kertas-kertas ini kepada Guru Sen kemudian kembali dan bermeditasi. Meskipun makanan menghabiskan sebagian besar poin kontribusinya setiap hari, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan betapa bermanfaatnya itu bagi esensi darahnya dan kecepatan kultivasi metode surga misterius. Terlepas dari situasinya, peningkatan pertumbuhan kekuatan jiwa adalah hal yang baik. Tang Wulin tidak jauh dari mencapai peringkat 30. Dia mengerti bahwa mendapatkan cincin jiwa ketiganya saat ini adalah prioritas nomor 1. Dia kemudian akan dapat menyempurnakan semangat dan kekhawatiran poin kontribusinya akan lenyap. Itu mungkin gagal saat membuat baju besi pertempuran. Faktanya, penggunaan bahan berkualitas lebih tinggi meningkatkan kemungkinan kegagalan. Mengingat hal ini, setiap siswa di Akademi Shrek, yang semuanya adalah calon Master Armor Tempur, selalu mencari-cari spirit metal halus. Tang Wulin sudah mengintip manfaat menjadi pandai besi tingkat tinggi. Dia tahu bahwa, begitu dia memantapkan dirinya di peringkat kelima, dia tidak akan memiliki masalah mendapatkan apapun yang dia butuhkan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Rencananya saat ini adalah mencapai peringkat 30 dan menyempurnakan keterampilan pemurnian rohnya sambil mempelajari misya dan baju besi pertempuran. Dia bisa mendorong latihan tempur dan hal-hal lain sampai nanti. Godlight adalah jiwa roh 1000 tahun, jadi dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkannya juga untuk cincin jiwa ketiganya. Begitu Tang Wulin tiba di kantor guru bersama Gu Yue, Sen Yi menerima kertas darinya. Dia dengan cepat membalik-baliknya sebelum memberinya anggukan setuju. Luar biasa, kalian semua telah bekerja keras. Tang Wulin, sebagai ketua kelas, Anda akan dibebani dengan banyak tanggung jawab di masa depan. Persiapkan dirimu. Dimengerti, Tang Wulin tahu bahwa, ketika tanggung jawabnya tumbuh, dia akan belajar lebih banyak lagi. Akademi Shrek selalu berfokus pada pembinaan para jenius yang berpengetahuan luas, tetapi kami juga membesarkan para jenius yang terspesialisasi. Sebagai pandai besi, kamu diberkati oleh surga, tapi itu tidak berarti kamu bisa bersantai dulu. Sen Yi mengawasinya dengan cermat. Saya mendengar Anda diculik oleh Elder Feng tempo hari. Tang Wulin memaksakan senyum pahit dan mengangguk. Anda tidak perlu khawatir, saya adalah anggota asosiasi pandai besi Shrek sekarang. Ketika datang untuk Feng Wuyu, Tang Wulin bingung. Pria itu benar-benar eksentrik, tetapi untungnya bagi Tang Wulin, gurunya akan segera tiba. Paling tidak, dia percaya diri pada gurunya dalam hal keterampilan pandai besi. Siapa yang menyebut namaku? Pada saat itu, Feng Wuyu yang berambut terik masuk. Saat melihat Tang Wulin, matanya bersinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku baru saja mencarimu. Aku sangat beruntung bisa menemukanmu secepat ini. Tunggu sebentar, nak. Saya harus berbicara dengan gadis itu Sen Yi tentang sesuatu. Halo, Penatua Feng. Sen Yi sudah lama berdiri dan memberi hormat pada Feng Wuyu. Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya punya masalah kecil untuk dibicarakan denganmu. Ini tentang anak ini sebenarnya. Dia jenius pandai besi yang diberkati oleh surga, dan saya ingin merawatnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak akan menerima saya sebagai gurunya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan di sini? Sen Yi menatapnya, tercengang. Bagaimana saya bisa tahu apa yang harus Anda lakukan? Apakah saya seorang pandai besi? Tidak, aku juga tidak bisa memaksanya. Dia mengirimkan pandangan memohon ke Wu Zhangkong yang berdiri di dekatnya. Halo, Tetua Feng, Wu Zhangkong berbicara sambil berjalan.
Seperti yang saya yakin Anda tahu, kami hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran mengenai profesi siswa kami. Kita tidak bisa memaksakan apapun kepada mereka, dan terserah mereka untuk memutuskan. Mungkinkah Anda belum bisa membujuknya? Ekspresi Wu Zhangkong sedingin es biasanya, tapi kata-katanya lebih tajam dari sebelumnya. Dia mengoper bola kembali ke lapangan Feng Wuyu. Solen 3 Chapter 324. Chapter 324 Penolakan. Feng Wuyu mendengus. Dasar anak nakal. Jangan berpikir saya sudah lupa berapa tahun Anda telah pergi tanpa banyak mengintip. Anda ingin berbicara kembali dengan saya. Baik, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Bagaimanapun, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda agar tidak memberinya terlalu banyak tanggung jawab di masa depan. Dia membutuhkan waktu sebanyak yang dia bisa untuk belajar dari saya. Baiklah, aku pergi. Nak, ikut denganku. Karena Anda seorang siswa di sini di Shrek, Anda harus memperlakukan saya sebagai guru. Saya tidak peduli jika Anda setuju atau tidak. Aku gurumu sekarang. Dia meraih Tang Wulin dan melemparkannya ke bahunya saat dia berjalan keluar. Tang Wulin tidak berdaya melawan Feng Wuyu. Elder Feng, bisakah kau menurunkanku? Aku akan berjalan denganmu. Feng Wuyu mengungkapkan seringai licik saat dia menyetujui. Jadi kamu akhirnya menerima aku sebagai gurumu. Apa yang kamu katakan benar. Di sini, di kampus, saya sudah menjadi salah satu siswa Anda. Tang Wulin memaksakan pandangannya pada Feng Wuyu seolah menantangnya untuk membuang muka. Feng Wuyu menghembuskan napas dengan paksa, menggarisbawahi rasa jijiknya. Sebelum melanjutkan, butuh waktu lama bagimu untuk akhirnya memahami fakta sederhana ini. Ikuti saya dan Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah daripada dengan bocah itu dari asosiasi pandai besi apapun. Saat mereka melangkah keluar dari kantor guru, Feng Wuyu meraih Tang Wulin sekali lagi dan berlari, tiba di bengkelnya beberapa detik kemudian. Kembali ke kantor, Shen Yi dan Wu Zhangkong saling memandang dengan cemas. Elder Feng bertindak sangat cepat. Shen Yi bergumam, apakah kita perlu memberitahu guru tentang ini? Wu Zhangkong mengangguk, kami pasti perlu memberitahu guru. Penatua Feng memiliki kepribadian yang eksentrik, dan meskipun Wulin pandai dan tahu bagaimana berperilaku, dia masih keras kepala. Akan lebih baik jika ada guru sebagai jaminan kalau keduanya bertengkar. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Gu Yue. Guru Wu, Wulin tidak dalam bahaya, kan? Dia menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar tidak. Elder Feng adalah salah satu orang terkuat di kampus. Dia mungkin aneh, tapi dia sangat setia pada pandai besi. Agar adil, dia tidak cocok untuk pandai besi dalam pengertian tradisional. Penatua Feng sampai ke tempatnya sekarang hanya melalui ketekunan belaka. Dia mulai pandai besi ketika dia berusia 48 tahun, dan setelah menuangkan darah dan keringat ke dalam pekerjaannya, dia sekarang menjadi pandai besi suci peringkat 8. Untuk alasan itu, Penatua Feng memiliki perspektif uniknya sendiri tentang pandai besi. Wulin berpotensi belajar banyak darinya. Kalau begitu bagus. Guru Wu, Guru Shen, saya akan pergi. Gu Yue tidak segera berangkat ke asrama. Sebaliknya, dia pergi keluar kampus setelah berpikir sejenak. Terpojok di bengkel Feng Wuyu, Tang Wulin menatap tanpa daya ke pria eksentrik itu. Elder Feng, saya tidak bisa menempa sekarang. Tatapan mata Feng Wuyu bisa hangus. Kenapa tidak? Apakah Anda menjadi sombong sekarang karena Anda memiliki beberapa prestasi? Izinkan saya memberitahu Anda, ketekunan adalah kunci kesuksesan. Ketekunan adalah kemenangan. Pernahkah Anda mendengar pepatah itu sebelumnya? Jangan berpuas diri hanya karena Anda memiliki bakat. Apapun profesinya, Anda harus mencurahkan darah dan keringat untuk mencapai puncak. Ini mendorong Tang Wulin untuk mengangkat tangannya. Saya mengerti semua yang baru saja Anda katakan, dan saya tidak hanya malas. Tapi saya harus berurusan dengan hal-hal yang lebih penting dulu. Seperti budidaya, saya yakin Anda bisa merasakan saya belum mencapai peringkat 30. Faktanya, saya hanya di peringkat 28 saat ini. Kekuatan jiwa saya menahan saya sebagai seorang pandai besi. Kami berdua tahu saya bisa memurnikan roh sekarang jika bukan karena kekuatan jiwa saya. Meskipun tubuh saya jauh lebih kuat dari rekan-rekan saya, jika saya ingin pemurnian roh dengan aman, kekuatan jiwa saya harus setidaknya peringkat 30. Saya ingin belajar pemurnian roh di bawah Anda, tetapi kekuatan jiwa saya terlalu kurang saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Terkejut, kepercayaan diri Feng Wuyu yang menyala-nyala meredup, matanya bersinar saat dia menggali melalui pikirannya. Dia menggaruk kepalanya.
Itu masuk akal. Oh iya, Anda sudah berada di puncak peringkat keempat pada usia Anda, jadi Anda dapat mencoba memperbaiki semangat sekarang. Kamu bilang kamu akan mencobanya setelah kamu mencapai peringkat 30. Ketika Feng Wuyu mulai pandai besi, basis budidayanya ditata dengan kuat. Karena itu, dia tidak perlu mempertimbangkan batasan kekuatan jiwa. Hanya setelah pertukaran ini dengan Tang Wulin, dia menyadari bahwa ini adalah masalah yang sah. Kekuatan bawaan saya cukup dan tubuh saya kokoh, yang menutupi sebagian dari kekuatan jiwa saya yang kurang. Namun meski begitu, saya harus setidaknya menjadi peringkat 30 untuk pemurnian roh tanpa risiko. Ada lompatan kualitatif antara 2 dan 3 cincin, dan dorongan kekuatan akan lebih dari cukup untuk memastikan keselamatannya saat pemurnian roh. Feng Wuyu mengerutkan alisnya lalu mengangguk. Baik, itu masuk akal. Tapi nak, jangan berpikir ini cukup untuk menghentikanku mengajarimu cara menempah. Bukankah itu hanya peringkat 30? Saya tahu beberapa metode untuk membawa Anda ke sana. Tapi itu akan merugikanmu. Ada cara. Tang Wulin terkejut. Ada jalan pintas untuk budidaya kekuatan jiwa. Feng Wuyu mendongak dan tertawa, kilatan nakal di matanya. Tentu ada. Saya dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa Anda ke peringkat 30 dan membantu Anda melakukan terobosan, tetapi harganya ini agak tinggi. Anda akan dikenakan biaya 10 logam sulingan roh setelah Anda menjadi pandai besi peringkat 5. Bagaimana dengan itu? Tidak, terima kasih, Tang Wulin langsung menolak. Wajah Feng Wuyu membeku. Nak, apa yang kamu katakan? Sebagai seorang master jiwa, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saya bahkan bisa menjamin tidak akan ada efek samping. Apakah Anda tidak tahu usia dan peringkat master jiwa memiliki pengaruh besar terhadap masa depan mereka? Level Anda saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, jadi jika Anda tidak meluangkan waktu sekarang dan mengambil peluang yang datang, jarak antara Anda dan rekan Anda akan terus melebar. Tang Wulin menutup telinga terhadap nasihat Feng Wuyu. Aku baik-baik saja, Penatua Feng. Saya pikir lebih baik jika saya berkultivasi selangkah demi selangkah. Saya yakin saya akan mencapai peringkat 30 paling lambat dalam 2 bulan. Setelah membuka segel kedua, esensi darahnya tumbuh lebih kuat dan kekuatan jiwanya naik ke peringkat 28. Kecepatan kultivasinya meningkat berkat segel yang dibuka, dan dia yakin dengan perkiraannya selama 2 bulan. Meskipun dia tertinggal di belakang rekan satu timnya saat ini, dia pasti akan menyalip mereka suatu hari nanti selama dia terus memecahkan segel Raja Naga Emas. Jelas Feng Wuyu tidak memahami karakter Tang Wulin. 10 produk rafinasi roh bernilai sejumlah besar uang, dengan perkiraan konservatif setidaknya 50.000 poin kontribusi. Itu akan cukup untuk memberi makan Tang Wulin selama beberapa bulan. Nafsu makannya yang besar tidak memungkinkan dia untuk mengabaikan jumlah yang begitu besar. Tang Wulin lebih suka mengambil kultivasinya selangkah demi selangkah dan tidak kehilangan kekayaan untuk jalan pintas. Jadi, bukan karena dia tidak merasa ingin mencapai peringkat 30, tapi dia benar-benar tidak tahan untuk melepaskan 10 produk rafinasi roh. Nah, apakah otakmu membusuk? Begini saja, saya bahkan akan memberi Anda logam untuk pemurnian roh. Dan jangan lupa, Anda juga akan mendapat banyak manfaat dari ini. Dengan 10 pemurnian semangat untuk nama Anda akan terkenal di pelataran luar. Saya menghargai tawaran itu, tapi tidak, terima kasih. Tang Wulin terus menggelengkan kepala seolah hanya itu yang dia tahu bagaimana melakukannya. Nah, kamu benar-benar tahu bagaimana membuatku marah. Feng Wuyu mengomel, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam menghadapi penolakan keras kepala Tang Wulin. Elder Feng, kamu tidak perlu terburu-buru. Saya akan terus berkultivasi, dan begitu saya mencapai peringkat 30, saya pasti akan belajar dari Anda. Aku akan pergi sekarang. Tang Wulin pergi secepat angin sepoi-sepoi, punggungnya terbakar karena tatapan hangat Feng Wuyu. Feng Wuyu tidak menghentikannya untuk pergi. Semua yang dikatakan Tang Wulin berdering benar seperti lonceng. Yaitu, bahwa dia tidak bisa berlatih pemurnian roh sampai dia mencapai peringkat 30. Tidak hanya itu, ketika Tang Wulin menempa besi meteorik, Feng Wuyu telah melihat sendiri di mana Tang Wulin berdiri di dunia pandai besi, dia adalah seorang ahli dalam puncak peringkat keempat. Lebih banyak latihan tidak akan membantunya tumbuh saat ini. Tapi anak itu tidak mau menerima niat baikku. Bukankah luar biasa mendapatkan bantuan saya dalam meningkatkannya ke peringkat 30? 10 pemurnian roh adalah harga murah untuk apa yang dia dapatkan.
Aku harus mengesampingkan harga diriku hanya untuk mendapatkan beberapa item yang dibutuhkan untuk prosedur ini, namun dia benar-benar menolak.